masih di gereja itu motivasinya lebih pada umur yang baru. Setelah itu kasih tugas tingkat paroki, ya jalan menolak. Apakah seperti itu? Saya hanya mereview apa yang terjadi, teman-teman. Ya. Itulah sebabnya iri hati dan perselisihan dianggap wajar dan tidak ada kemauan untuk bertobat dan berkembang ke arah yang lebih baik sesuai iman yang mereka anut. Itulah sebabnya iri hati dan perselisihan dianggap wajar dan tidak ada kemauan untuk bertobat dan berkembang ke arah yang lebih baik sesuai iman yang mereka anut. Pernahkah terjadi di kami kita? Pernahkah terjadi di paroki kita? Sampai sekarang masih terjadi. Karunia roh, maka roh yang menuntun, dia mengutus setiap orang supaya bukan hanya karunia yang dia bawa, tapi bagaimana roh itu menolong dia untuk serta terlibat dalam pelayanan. Katakan di sini tentang banyak ya, pada seorang roh memberikan iman, yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kasih Ibu Marbun. Manusia orang kira-kira itu masuk dalam golongan kategori apa? Anak dewasa atau anak remaja? Wih, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yang buat tadi kamu di mana? Sampai berapa? 3. Sambung. Kalian pakai tiga kabur. Satu sana. Yang mana yang cocok? Lalu dicek. Nomor 2 dicek. Nomor 4 dicek. Ilmu dan berdoa kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab oleh itu tidak akan. Artinya kita di dunia ini hanyalah tempat sementara atau tempat tinggal yang tidak tetap. Maka kita adalah berziarah di dunia yang mencari kota yang akan datang, yaitu surga atau kerajaan Allah. Pertanyaan yang ketiga, aksi nyata apa yang harus dibuat sebagai seorang berziarah? Kenapa kita disebut anak Allah? Karena Allah adalah Bapa kita. Jadi seperti pertanyaan itu, siapa kita? Kenapa dibilang Bapa? Karena kita adalah anak-anak. Terus berikutnya.
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Adalah pihak peziarah. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Karena Bapa yang melahirkan kita ada di surga. Dan oleh karena itu dunia ini sesungguhnya hanya tempat penumpang sementara untuk kembali ke surga, ke tempat asal yang sesungguhnya. Aksi nyata apa yang harus dibuat sebagai seorang peziarah? Rajin ke gereja, bersyukur, berbuat baik, memuliakan dan memuji Allah. Oke, selesai, tepuk tangan lagi. Atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Apa yang dikatakan Paulus tentang gereja dalam perikop ini? Yang dikatakan Paulus tentang gereja, kita bukan lagi orang asing atau bukan lagi pendatang, melainkan kita adalah kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah, dan Yesus sebagai batu penjuru, dan di dalam Dia kita menjadi kediaman Allah. Sekian dari kami. Oke guys, tepuk tangan. Udah makan kalian? YouTube nanti. Nggak makan siang kalian? Serius? Serius nanti. Video atau foto? Video ini. Kira foto. Ya kan ada foto. Nanti waktu Prisma juga Om Tri ambil. Jadi Bilanglah mereka ini. Halo guys. Mama yang kelaparan, mama juga. Mama ABG. Masa kalau udah gajian bagi ya. Kalau mama tua. Cuma ini bapak tua. ya. Putih warnanya. Warnanya jam masih semangat muda ya kan Pak De? Asel disuruh panggil Pak De malah nggak mau. Mbak. Dia kan itu Pak De loh bang, bukan loh mami. Itu Mbah, kan sama kayak Pak De gendon di sana ngambil ban Mbah. Kan kayak apa Mbah Don katanya besok Mbah Don. Kita janganlah dibilang Mbah. Guys, bergaya keren. Ini para calon Krismawan kita tahun ini guys. Semangat hari ini 2 kali trip guys, pagi sampai nanti agak sore. Kamera berapa megapiksel? Halo. Halo, bilang halo, saya halo. Masuk nih.
Kalau lagi nonton HP nonton aja lah. Ulang tahun. Masih mat. Woi. Cepat, kasih tahu. Mat, hapus sama nggak mau mat. Apa itu, Cesar? Foto. Oh, rahasia si ini Elia. Mat, hapus. Mat, Nggak mau. belum hapus wilayah kan? Udah. Mana? Udah. Yoi guys, 21 September 2025. Ya. Hari ini pembinaan untuk para calon Krismawan Krismawati dibuat 2 trip guys. Biasanya setiap minggu itu hanya sekali, tapi kali ini kita buat 2 trip. Biar segera tuntas ya guys. Ya, tadi pagi ini istirahat siang, mereka udah makan-makan. Ada di sana. Terus setelah makan kita akan melanjutkan kembali pembinaan untuk Krisma nanti. Semangat kita untuk bertumbuh dalam iman. Cie. Terakhir, sebenarnya sih bukan tema, tapi lebih kepada rangkuman dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan yang ke-13 ya. Jadi juga diingatkan kembali apa gunanya rangkuman supaya kita mengingat kembali, kemudian kita menyatukan ya piece by piece ya kan, dari tema pertama sampai ke tema 13 sehingga kita memahami secara keseluruhannya seperti itu. Jadi ini lebih kepada kita merefleksikan kembali, mengingat kembali baik. Ya, hari ini kita secara khusus merangkum apa yang telah kita lewati dalam 13 pertemuan iman untuk mempersiapkan kita menerima anugerah sakramen Krisma. Kita diajak untuk melihat secara utuh seluruh isi iman yang kita dalami selama 13 kali pertemuan, agar setelah menerima sakramen Krisma kita tidak lagi menghayati hidup beriman seperti anak-anak. Ya, jadi penegasannya ya yang sudah habis dibagi 2 kan seperti itu. Ini dibagi 3 kan. Ya, ini berarti tunggu dulu matematika dapat berapa ini? Oke guys, setelah makan siang kita permainan kecil-kecilan. Kalau ada konsentrasi ya guys, kelibatan 3, nanti 3, nanti 6, 9, 12 dan seterusnya. Teriak bom. Nanti kalau 13 kan ada 3 juga bom. 18 bom. Banyak yang lapar guys. 1, 2, bom. 4, 5, bom. Bom. 11. Bom. 12. Penuh. Dah sini aja. Mengikuti Ekaristi setiap hari. Nah, dan mengikuti misa harian kalau ada waktu ya, tapi usahakan. Lanjut, alasan menerima mana?
sakramen itu bukan berarti kita menerima sakramen bukan sekedar ritus ya, atau keagamaan, tapi merupakan tanda dari Allah untuk menyelamatkan kita, meluruskan kita dan memutus kita. Dengan pokok yang tadi pertama, untuk apa kita menerima sakramen. Kedua, apa hal alasan mendasar kita menerima sakramen sebagai seorang Katolik. Dan ketiga, apa saja kita lakukan agar kita menjadi sakramen Allah yang dalam ya. Untuk rangkumannya kita akan yang pertama, tujuan menerima sakramen. Supaya seorang Katolik menjadi sakramen Allah di tengah dunia. Ya, kita menerima sakramen supaya kita sebagai orang Katolik menjadi sakramen Allah di tengah dunia. Sakramen itu apa? Ada yang ingat? Tanda dan sarana kehadiran Allah. Jadi itu yang diharapkan kenapa kita menerima sakramen, supaya kita menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi orang lain. Risma harus membuat ia terlibat melaksanakan tugas perutusan Yesus dalam hidupnya. Perkawinan harus membuat ia sungguh hidup sebagai suami istri Katolik. Ya, dalam dan baptis kita hidup sebagai orang baptis. Eka halaman 5. Gambar berikut ini telah disarankan dalam pertemuan yang ke-6. Namun kali ini kita memandangnya dengan sisi lain. Coba kita buka lagi. Kita sama-sama tengok ya. Kita melihat gambar. Yang pertama, menurut Anda, mengapa pohon dalam gambar pertama tampak subur dan berbuah lebat? Karena dirawat dengan baik. Apa lagi? Diberi pupuk, dikasih air, disiram ya. Tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdamu, warta sukacita dari Bapakku.